Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini saya bawa Dunsana untuk melangkah melihat jejak masa lalu. Jejak masa lalu yang akan kita temui kali ini, kita ke Nagari Bonjo di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ada apa di sana? Kalau mendengar namanya saja, saya yakin di sana semua pasti sudah langsung feeling Bonjo atau Bonjol. Ada kisah menarik dari sini. Bagaimana heroiknya kisah perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Yuk, ikuti saya. Dunsana Firdaus Abi, untuk sampai ke puncak Bukit Tajadi, tempat benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol, setelah perjalanan terakhir yang bisa sampai mobil parkir, kita harus berjalan lebih kurang sejauh 300 meter kabarnya, tapi dengan jalan yang mendaki dan menurun. Yuk, kita terus melangkah dengan langkah tegap, kita menuju Bukit Tajadi. Di kawasan ini terdengar bunyi burung, jangkrik dan segala macam, dan jalanannya dengan jalan setapak seperti ini. Kendati jalannya jalan setapak, tapi sudah di beton, sehingga sebetulnya ini sepeda motor naik nih, tapi karena cuaca sedikit agak mendung, maka kita putuskan jalan kaki sampai ke atas. Berjuang. Gimana, Pak? Halo, ternyata usia fisik, stamina sangat menentukan untuk bisa sampai ke puncak Bukit Tajadi ini. Tapi kita coba terus perjalanan sampai ke puncak. Oke. Ayo. Dunsana Firdaus Abi, ternyata butuh perjuangan fisik juga untuk sampai, tapi tidak apa. Di belakang saya sudah terlihat dengan jelas tulisan Benteng Tuanku Imam Bonjol. Tepatnya kita segera sampai, dan sebetulnya masih ada 2 atau 3 kali putaran lagi untuk sampai ke puncak bukit ini. Dari tempat saya berdiri ini sampai ke atas itu masih ada tersisa sekitar 100 sampai 150 meter. Ya, kita terus melangkah untuk melihat jejak masa lalu yang kali ini ditinggalkan oleh Tuanku Imam Bonjol. Yuk, kita jalan.
Bersama semua, ini ada sebuah tulisan. Tulisan ini kita lihat, lubang AC. Nah, lubang AC ini, AC itu bukan berarti air kondisioner atau ruang pendingin udara. Bukan itu. Tapi lubang ini, seperti yang kita lihat. Di dalam sana ada lubang yang posisinya tidak jauh dari penjelasan lubang AC ini. Ini lubang AC-nya. Lubang AC ini adalah tempat atau jalur untuk mempercepat proses perjalanan atau persenjataan-persenjataan yang akan digunakan oleh pasukan Tuanku Imam Bonjol. Dari lubang AC tersebut, peralatan-peralatan senjata yang akan dibawa ke benteng pertahanan Bukit Tajadi, nah dia akan melalui lubang ini atau jalannya melalui lubang ini. Yuk, kita terus melangkah ke pendakian terakhir kayaknya nih. Ini pendakian terakhir dari kawasan Bukit Tajadi. Ya, kita sudah sampai di puncak dan ini ada sejarah ringkas tentang Tuanku Imam. Beliau lahir 1 Januari 1772. Wafatnya di Minahasa 6 November 1864. Ketika itu beliau diasingkan di Minahasa. Beliau bernama asli Muhammad Sahab dengan gelar Peto Sarif atau Malin Basa atau juga Tuanku Imam Bonjol. Di sini dulu, di kawasan ini menjadi tapak untuk perbekalan persiapan misiu-misiu yang akan digunakan oleh pasukan Padri. Dan kita terus ke sini, ke kawasan lain dari perjalanan ini. Nah, ini juga merupakan tempat yang sangat strategis untuk melihat keberadaan masyarakat di bagian bawah atau juga kemungkinan pasukan Belanda datang. Nah, di puncak ini kita lihat ada tulisan dan penjelasan tapak Maryam. Di sini ditempatkan Maryam. Nah, di sini ditempatkan Maryamnya. Lalu dari ketinggian ini kita bisa melihat dengan jelas sebahagian besar titik-titik pandangan secara lepas melihat ke kawasan Bonjo dan sekitarnya. Nah, disinilah pasukan Padri melakukan pengintaian terhadap pasukan-pasukan Belanda atau kendaraan-kendaraan Belanda yang melalui kawasan ini. Nah, kita sudah sampai di puncak atau bagian utama benteng Tuanku Imam Bonjol di Bukit Tajadi ini. Bukit Tajadi itu yang bahasa lainnya kalau dalam bahasa Indonesia terjadi. Dari puncak Bukit Tajadi ini kita lihat di sini dengan pandangan mata yang lepas kita bisa melihat hamparan tanah kawasan Bonjol
yang begitu luas, dan di depan sana juga ada jalan utama, jalan nasional, sehingga di saat itu bisa melihat kedatangan pasukan Belanda. Nah, di puncak Bukit Tajadi ini ada sebuah monumen yang terlihat seperti ini dengan menggunakan cat kuning emas, dan di bagian bawah ada sebuah pesan yang menurut saya ini sangat-sangat bermakna bagi persatuan bangsa ini. Apa yang dikatakan oleh Tuanku Imam atau Tuanku Imam Bonjol? Kata beliau, menghadapi kolonial Belanda bukan persoalan bagiku, tapi mempersatukan Bonjol, aku terluka karenanya. Sebuah pesan yang sangat pedih. Dan pesan kepedihan ini juga bisa kita lihat dengan latar belakang kawasan Benteng Tajadi ini, di mana di sini terjadi kisah peperangan yang hebat dulu, bagaimana Tuanku Imam Bonjol dengan kaum Padri yang semula berselisih dengan kaum adat, lalu kemudian kaum adat dikompori atau dibela atau didukung oleh Belanda, sehingga terjadi pertempuran hebat antara pasukan Padri atau kaum ulama dengan kaum adat. Nah, lalu kemudian juga berhadapan dengan Belanda. Sampai akhirnya kemudian perlawanan Tuanku Imam Bonjol dapat dipatahkan ketika Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan kemudian dibuang ke Minahasa. Kita lihat dengan sebuah perjuangan yang sangat besar itu, kawasan Benteng Tajadinya untuk sebuah perjuangan yang begitu besar, wallahu alam. Kita lihat seperti ini kondisinya, yang juga mungkin sedikit kurang terawat. Di puncak ini saya menemukan sebuah nukilan yang ditulis oleh Isbedi Setiawan. Isbedi menulis tentang bertemu imam dalam suatu waktu. Sungailah yang membawaku ke lembah-lembah, lewati sunyi belantara. Di sana pula aku bertemu kau. Di sungai dan di hutan kita pun bercakap-cakap. Tuanku, aku begitu rindu padamu. Ceritakan sekali lagi, untuk kudongengkan pada anak-anak yang kini sudah jauh tapak perjalananmu, pintaku. Nagari yang jauh, Lampung. Saudara Sabi, kita sudah ke Bukit Tajadi dari halaman Museum Tuanku Imam Bonjol di Bonjol. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya dalam jejak masa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.